Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hedidon. Di video kali ini gue mau membahas tentang iPad yang teman-teman bisa beli secara resmi mulai dari harga 5 jutaan di outlet-outlet terpercaya di Indonesia. Iya, ini adalah iPad 8. iPad 8, iPad yang nggak ada perubahan sama sekali dari seri pendahulunya, kecuali dari segi prosesor. Di pasar emang model iPad masih nggak kalah sama beberapa kompetitornya. Jadi mungkin menurut Apple buat apa ngerubah desain? Tinggal dibikin lebih ngebut aja buat nyesuaiin kebutuhan pasar. Nggak perlu repot-repot ngeluarin budget lebih buat desain baru. Karena emang terbukti global market share dari iPad ini emang terbukti tinggi banget. Layar dengan bentangan 10,2 inch ini pas banget buat ngehandle macam-macam aktivitas. Nggak kekecilan, nggak juga kegedean. Warna di panel layar IPS-nya nggak bikin sakit mata. Berkat tuning color calibration ala Apple yang mereka sebut itu dengan Retina display. Buat teman-teman user Mac dengan OS Catalina ke atas juga bagus banget nih. Fitur sidecar-nya memungkinkan iPad ini buat jadi layar tambahannya tanpa kabel dan seamless banget. Sekali tekan langsung connected dan tanpa lag. Bisa berguna buat multitasking ataupun ngedit video yang kadang kita perlu space lebih besar. Layar iPad 8 ini support sama Apple Pencil generasi pertama yang bisa buat coret-coret mulai dari sekedar nulis note sampai ngedesain. Banyak banget aplikasi pihak ketiga yang bagus-bagus. Salah satunya adalah Procreate. Aplikasi seharga 150 ribuan yang biasa dipakai sama orang-orang profesional. Saking bagusnya. Yang menarik, aplikasi Notes bawaan Apple di iPad ini punya kemampuan yang lebih advance. Kita bisa nyatet kayak di atas kertas, guys. Buat gue ini menarik karena udah jarang banget nih nulis pakai tangan. Bahkan buat nulis skrip ini gue jadi nulis manual tanpa ngetik karena ternyata asik banget. Tadi gue ada nyinggung sedikit tentang multitasking. Multitasking di iPad ini disupport dengan adanya fitur split screen. Bisa split screen cuma dari satu aplikasi atau bisa juga dengan dua aplikasi. Multitasking di iPad sekarang semakin baik karena kebanyakan aplikasi harian yang gue pakai udah support sama split screen. Nah, sekarang kita lompat ke performance. Meski dirilis pada tahun 2020, nyatanya iPad 8 ini ditanami chipset lawas yaitu Bionic A12. Chipset yang dipakai sama iPhone yang lagi di ODGJ-in sama banyak orang, yaitu iPhone XR. Ya, siapa sih yang gak tergila-gila sama iPhone XR sekarang? Nah, kemudian pasti bakal timbul pertanyaan, kira-kira performance-nya gimana ya? Berapa lama ya iPad 8 ini bakal masih enak dipakai? Dari hasil benchmark, Antutu gue dapetin iPad 8 ini punya nilai yang tinggi, hampir 400 ribuan. Itu di atas kertas. Kemudian soal daily use-nya gimana ya? Beberapa hal udah gue cobain buat ngetes seberapa maksimal iPad 8 ini. Gue gunakan mulai dari buat sekedar nulis skrip di notes, foto-foto, edit video, sampai gaming. Dan hasilnya gue cukup terkejut karena meski iPad 8 ini punya jeroan yang sama dengan iPhone XR, tapi nggak tahu kenapa iPad 8 ini gue rasa justru lebih powerful. Nulis tangan di iPad adalah hal baru buat gue, dan ini asik banget. Rasanya udah berlembar-lembar dan banyak, tapi bikin lagi. Latency bisa dibilang sangat minim, dan ukuran Apple Pencil ini pas banget, bener-bener sebesar pulpen konvensional. Gue juga nyoba sedikit edit video di LumaFusion, yang videonya sendiri direkam pakai iPad 8 ini. Lagi-lagi gue bahagia karena performance-nya masih ngebut banget, bahkan buat pakai fitur barunya yaitu stabilization. Bisa dibilang cuma perlu sedikit jeda buat processingnya. Buat grading dan ngasih efek-efek pun enak, paling pas renderingnya aja agak lama sih. Buat gaming, di sini gue cuma nyoba dua game populer yaitu Mobile Legends dan game Saiton yaitu Genshin Impact dan beberapa games dari Apple Arcade. Buat ningkatin experience, gue main gamenya pakai Xbox controller dan sumpah ini asik banget. Pada Mobile Legends, nggak tahu kenapa ini ngalamin frame drop. Kata keponakan gue sih karena speed internetnya, tapi pas main di Poco M3 malah stabil. Berarti ada problem pada penangkapan sinyal wifi-nya. Nah, yang asik tuh di Genshin Impact. Meski di set serba low, tapi karena pengaruh jarak iPad ke mata pas main pakai controller itu jadi mengurangi efek pixelatednya. Sedangkan buat gameplaynya ini lancar jaya pada settingan 30 fps. Pokoknya menurut gue main game di iPad 8 ini
lebih asik kalau pakai controller. Kualitas kamera di setiap tablet emang gak bisa diharapin banyak lah, karena ada aja yang disunat. Di iPad 8 ini meski speknya mirip sama iPhone XR, tapi kamera utamanya cuma dikasih 8 megapiksel. Tanpa OIS juga tanpa fitur HDR yang dibangga-banggain Apple, padahal di iPhone XR ada, seharusnya mampu. Ya mau gimana lagi, kita nikmatin aja keburikannya. Buat ningkatin kualitasnya, teman-teman bisa pakai aplikasi tambahan kayak Highlight atau Moment App. Bisa juga foto night mode, pakai aplikasi night mode. Kamera depan jauh lebih parah, cuma 1,2 megapiksel. Ya, tapi cukuplah buat call, buat pakai FaceTime, meeting Zoom, atau yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas soal baterainya. Menurut AIDA64, baterai yang ditanam di iPad 8 ini sebesar 8827 mAh. Daya tahannya gue rasain cukup-cukup aja sih. Nggak lebih, nggak kurang. Pernah gue gunakan sebagai secondary screen selama 4 jam 40 menit, yang artinya cuma standby doang. Baterainya berkurang sebanyak 54%. Nonton YouTube selama 1 jam 22 menit, baterainya berkurang sebanyak 33%. Nah, gue charging iPad 8 ini biasanya 2 kali sehari, tergantung intensitas pemakaian gue. Ya tadi udah bahas beberapa tentang kelebihan dan sedikit keluh kesah gue, tapi sekarang kita bahas tentang beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau mau beli iPad 8 ini. Yang pertama adalah posisi kamera depan. Keseringan gue pakai iPad ini pada posisi landscape. Selain nggak ada dudukan case yang bisa menopang sisi potret, dan kayaknya emang iPad dirancang buat ngelakuin segala aktivitasnya pada posisi landscape. Terus apa pengaruhnya sama kamera? Kalau kita lagi Zoom meeting atau video call, itu jadi nggak enak banget karena posisi kameranya jadi di sebelah kiri. Jadi nggak lurus sama mata sama muka kita. Buat gue ini jadi nggak nyaman aja sih. Gue ngerasa kurang menghargai lawan bicara karena jadi nggak tatap-tatapan. Kedua soal charging. Ya, charging pada iPad ini cukup memakan waktu lama ya. Gue nggak menghitung berapa jamnya, tapi ada kali 3-4 jam, mulai dari 0 sampai full. Gue mau bahas sedikit tentang Apple Pencil-nya. Pensil kadang agak delay di Apps Notes. Nggak tahu kenapa. Walaupun gue baru nulis sedikit, tapi kadang-kadang ada delay sedikit. Mungkin karena ada crash kali ya. Nah, kemudian ini karena panel layarnya yang seri lama, bukan AMOLED. Jadi kalau kita nulis itu, antara tip pensil sama layarnya jadi ada jarak, dan kita harus bisa menyesuaikan ya. Mungkin perlu waktu untuk menyesuaikan karena jadi nggak bener-bener nempel. Nah, kemudian ini soal audio. Audionya nggak bisa dibilang jelek, bagus, kualitas Apple, tapi nggak stereo. Jadinya buat teman-teman yang udah biasa pakai HP dengan speaker stereo, itu kalau buat nonton movie jadi nggak enak, sumpah. Kecuali gue pakai headset. Nah, kemudian pada harga 5 jutaan, teman-teman bakal dapat versi 32 GB yang WiFi. Dan ini jadi persoalan karena kita harus benar-benar memanage storage-nya. 32 GB itu cukup kecil buat zaman sekarang. Jadi kita harus benar-benar bijak. Mana aplikasi yang bakal kita pakai sehari-hari, mana yang enggak. Mana data yang harus kita simpan, mana yang harus kita buang. Jadi kita harus benar-benar bijak memilih file-file yang ada di iPad 8 ini. Nah, gue saranin sih kalau teman-teman mau beli, mendingan yang 128 GB aja sekalian. Karena ya walaupun itu nggak besar banget, tapi itu cukup lah buat menopang kegiatan harian. Ya itu aja sih pembahasan tentang iPad 8 ini di tahun 2021. Baru setahun ya, setahun juga belum ini. Jadi ini masih sangat layak dipakai dan mungkin bisa teman-teman pakai sampai 4 tahun, 5 tahun ke depan juga kayaknya masih oke buat ya mungkin sekedar nulis-nulis, tapi buat aplikasi-aplikasi beratnya ya bisalah 2-3 tahun ini masih bisa dipakai. Gitu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus support. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share kalau ini bermanfaat. Kalau ada komen atau pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gadget positif. Stay healthy kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.